Banyak ya Bang. Sekarang udah aktivis lagi. Apa itu? Aktebel. Nah, iya. Udah tebel sekarang. Orang mau boker juga punya cara masing-masing gitu. Benar. Artinya itu dipakemin kalau politik tuh yang ada di sana di atas. Gimana tanggapannya tentang seni, tentang politik, tentang ya gimana sih ya Pak? Takut salah kita ya. Tanpa kemudian alih-alih kita diberi kesempatan untuk memahami politik. Poli itu apa, tik itu apa. Politik juga nih maksudnya. Iya, kan berpolitik juga. Yes, Karena bisnis itu ada benar, dua. benar. Kalau nggak serakah ya bohong. Iya. Menyalahkan tapi saling mengarahkan gitu. Iya. Ya kekuasaan itu apa sih kekuasaan itu? Absurd. Absurd. Dia nggak menentukan sebuah keadilan. Keadilan itu moral tuh. Bukan mewakili ya. Bukan tanda kutip. Ya. nih. Terus Tapai kan gitu kan tuh. Yes. Kalau dulu tapai yang dipikul tuh. Tapai. Yang dari Cetayam. Iya, tapai. Partai, ya kan? Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas, samudra biru. Yeah. Tapi rataplah negeri kita yang tinggal hanyalah cerita, cerita dan cerita tercerita. Pengangguran merebak luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur teraniaya. Bocah-bocah kecil merintih, melangsungkan mimpi di jalanan, buruh kerap dihadapi penderitaan. Inilah negeri kita, alamnya. Gila keren banget tuh lagu ya. Ingetin gue nih sama keadaan-keadaan yang ada di masyarakat Indonesia. Bagaimana tentang keadaan-keadaan kaum-kaum marginalnya, bagaimana tentang keresahan-keresahan yang di masyarakatnya. Belum nyapa sama teman-teman di sini nih. Halo sahabat Smart. Wih, asik dikit nih. Ngomongin soal lagu tadi nih. Kita kedatangan tamu narasumber yang buat lagu tadi. Siapa itu? Penasaran nggak? Ini dia ya. Ini tokoh aktivis, peduli sama lingkungan juga, legend dari punks juga, dan berkesinambungan juga, peka terhadap masyarakat, kondisi masyarakat. Yuk, siapa? Kita sambut Marginal. Bang Mike, ya biar kayak film-film gitu. Lu lagi gue perhatiin aja. Ya. Dan itu ini biar kayak lebihnya. Padahal kita biasa aja sama kayak yang lain-lain ya. Iya, padahal ya salim dulu dah biar dapat awalannya gitu. Iya. Bang Bob, sehat ya? Alhamdulillah. Ini guru gue nih, sahabat Smart. Nih banyak ngajarin tentang keadaan-keadaan lingkungan, tentang sebagai anak muda tuh ngajarin tentang gimana sih kita peka terhadap orang tua, tentang budaya, tentang lingkungan sekitar, dan bagaimana kita bisa merealisasikannya dalam bentuk-bentuk ekspresi jiwa. Wih, Bang Mike sehat? Alhamdulillah stabil. Gue pengen bilang sama lu nih Bang Mike, buat temen-temen yang nggak tahu Bang Mike. Bang Mike tuh yang gue tahu nih, karena kan lu fans gue dari gue SMP Bang Mike. Main kemana aja tuh konser. Kapan gue bisa deket sama Bang Mike sama Bang Bob ya? Tahu-tahu bisa jadi adik sendiri. Bisa. Bang Mike ini aktivis juga, bagian dari aktivis 98. Dan banyak ya Bang Sekarang Mike. udah aktivis lagi. Apa itu? Aktebel. Nah, iya. Udah tebel sekarang. Tebel semua. Oh iya, yang di situ juga ada Bang Dedi. Wih, Bang Dedi diem aja baik-baik. Ngeliatin lu aja. Lagi perhatiin lu. Salahin mulu ya kan. Tadi sebut tadi katanya. Nih ngomongin podcast. Iya. Enggak, yang lain disalimin gua kagak. Ya, kejauhan gimana sih? Iya. Orang yang nanya juga gimana? Ngeles. Alhamdulillah kabar baik. Sehat juga Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bisa makan Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarnya masih solid. Yang penting berak lancar. Yang penting itu kan tetap solid. Nih Bang Mike, Anda mau nanya nih. Tadi tuh kita lagi muterin lagu Negeri Ngeri. Nah, di mana ada pesan-pesan apa tuh dalam lagu tersebut tuh? Kok bisa lu buat lagu Negeri Ngeri nih? Bang Bob juga. Dari Bang Mike deh. Coba tolong jawab Bang Mike. Iya,
Sebelumnya terima kasih nih udah diundang kemari ke tempat teman-teman. Ini markas Ciliwung Condet ya. PCC. PCC. Padepokan Ciliwung Condet. Makasih banyak. Ya, sangat menginspirasi. Artinya ya kenapa juga ya kita nih ya, Mike sama Bobby dan teman-teman juga mau hadir dalam setiap kesempatan di sini karena memang ada banyak ilmu yang pastinya gitu loh. Ya. Nah, tadi dengan pertanyaan tadi apa yang menginspirasi sampai akhirnya tercipta lagu Negeri Ngeri ya? Ya fenomena yaitu keadaan gitu loh. Artinya bahwa kalau mau dibilang Ogut sendiri gitu loh, dengan kapasitas yang Ogut sendiri yang mengenali gitu, tahu nggak mungkin bisa buat lagu itu, gitu. Nggak mungkin. Gitu. Tapi kenapa itu jadi mungkin? Karena ada orang-orang di sekeliling Ogut yang kemudian itu menjadi guru-guru. Gitu, yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Gitu. Artinya yang secara tidak langsung adalah bagaimana kemudian mereka juga menunjukin gitu loh, tentang kehidupan seperti apa yang ada di bangsa ini, bagaimana kondisi sosial ya, yang kemudian ya hidup di sebuah negeri yang kaya raya gitu ya. Tapi keadaannya jauh dari kenyataannya itu jauh dari apa yang kemudian digambarkan sebagai negeri yang kaya itu sendiri. Ya. Nah, itu yang kemudian menjadi guru sekaligus yang mendorong untuk Mike dan teman-teman kemudian bisa menghadirkan lagu Negeri Ngeri. Ya makanya hampir semua proses karya kita itu tidak kita sebut sebagai semata-mata adalah Mike ataupun teman-teman atau Bobby ya. Ini karya bersama. Ya. Maka ya kalau kamu tahu bahwa misalnya kayak teman-teman itu halal untuk dibajak gitu ya. Ya karena memang ini adalah satu bentuk yang sadar bahwa apa yang kita miliki hari ini itu tidak berdiri sendiri. Artinya ada peran-peran orang lain sekeliling kita, ada peran lingkungan, alam ya yang juga ikut menjadi bagian yang utuh sampai kita kemudian sampai jadi hari ini. Dan bagaimana akhirnya secara sadar itu juga harus dikembalikan porsinya gitu loh, sesuai dengan apa yang kemudian itu kita terima ya sebagai bentuk keberkahan kita itu. Artinya memang secara sadar kayak tadi bahwa lirik itu dapat dari mereka, dari masyarakat, gitu, dari teman-teman, gitu, yang kemudian ngajarin tentang not, melodi, gitu, ya irama kemarahan, irama harapan, irama kesedihan, gitu. Itu mereka semua. Yang kemudian itu kebetulan kemudian saya ada di tengah-tengah dan memang secara sadar, gitu, ya, sadar untuk menangkap hal itu. Gitu. Ya, akhirnya ya tidak bisa lari dan sembunyi. Ya, akhirnya ya tinggal menerima itu dan bagaimana itu dirasakan, dipelajari sebagai apa benar-benar dihayati apa sih pesan yang disampaikan kepada Ogut itu ya saat itu gitu loh ya. Akhirnya jadilah lagu Negeri Ngeri itu. Nah, tapi dari lagu tersebut nih yang panen yang anak muda nih. Jadi dan juga memang topnya Marginal tuh memang Negeri Ngeri itu Bang Mike. Dimana itu bisa membangkitkan spirit sama sudut pandang yang berbeda dari generasi milenials, terutama di bidang kepekaan terhadap lingkungan dan juga sisi politik ya kan. Sedangkan anak-anak muda ini kan apa ya, kadang-kadang nggak acuh sama politik Bang Mike. Ini lagu masuk juga nggak sih lagu Negeri Ngeri itu dengan sudut pandang politik yang memang anak-anak muda sekarang tuh nggak di apa ya? Ya pertanyaannya gini Van, apa sih yang nggak terhubung atau tidak dalam keterhubungan? Ya sampai tadi yang aku sadar bahwa aku tidak berdiri sendiri dan setiap orang tidak berdiri sendiri, tapi ada faktor yang mempengaruhi di luar dirinya, gitu loh. Begitupun dengan suasana atau situasi atau mungkin yang kita tadi sebut-sebut, gitu. Mungkin generasi hari ini tidak aware tentang politik, tentang lingkungan hidup, tentang budaya, itu semuanya lah karena ya terkadang kita itu melihat itu terpisah-pisah. Ya, padahal itu ada satu hukum keterhubungan yang kuat satu sama lain, kayak gitu. Ya artinya kita nggak bisa melihat misalnya politik hanya politik misalnya gitu ya. Tapi efek atau kebijakan politik ini bisa mempengaruhi harga bawang di dapur itu.
sampai harga bawang itu bisa terpengaruhi karena politik. Karena kebijakan politik itu Iya, ya begitu kan? pun. Dan kebijakan-kebijakan politik juga akan sangat berpengaruh kepada satu bentuk satu keadaan atau konteks sosial gitu loh yang terjadi. Nah, ini yang harus dipahami gitu, teman-teman, untuk bicara memahami tentang banyak hal ya. Itu artinya tidak terputus, tapi semua saling ada hubungan satu sama lain. Ya tapi menumbuhkan mindset tentang keterkaitan korelasi antara itu semua tuh gimana sih buat generasi-generasi milenial, Bang Max? Sedangkan generasi milenial tuh ya yang apaan sih politik? Sedangkan politik kan luas tuh. Kita berekspresi, kita berkawan, kita berorganisasi juga bagian dari politik. Yang mereka tangkap tuh di mindset adalah politik ya politik praktis aja kayak partai. Itu kan skup dalam sudut pandang kecil, dalam satu sudut pandang dalam politik itu kan. Iya. Ya problemnya kita nggak percaya aja sama generasi milenial. Dan Kok bisa tidak percaya sama generasi? iya, tadi yang kita disebutkan bahwa seolah-olah bahwa generasi milenial itu generasi yang kita pahami bahwa mereka punya kemampuan apa sih? Ya, yang kita tahu mereka itu seperti apa sih? Kan ini kan udah underestimate sebenarnya. Artinya bahwa setiap zaman itu memiliki tokoh, setiap tokoh itu memiliki zamannya. Yes. Ya, artinya generasi milenial disebutkan milenial tadi adalah tokoh dari zaman ini dan bahkan akan menempati negeri ini lebih lama dibanding kita. Nah, artinya kenapa nggak kita sedini mungkin kita beri kepercayaan pada mereka. Ya, apapun yang kemudian terjadi hari ini atau dalam peradaban ini atau wajah sebuah kebudayaan hari ini itu loh, yang dimana di dalamnya juga ada masyarakat, ada generasi yang disebut dengan milenial tadi, bahwa kita harus bisa memberi kepercayaan pada mereka bagaimana mereka membangun perspektif gitu, atas dunia ini, atas kehidupan ini. Kadang kan kemudian kita juga bagian mempengaruhi tadi generasi yang sebelumnya nih, atau orang tua segala hal yang kemudian juga karena tadi secara tidak langsung sepertinya tidak percaya dengan generasi yang berikutnya gitu loh, yang akan mengisi, yang akan mengemban, yang akan bagaimana mereka diwariskan oleh sungai misalnya gitu loh yang kotor gitu loh, yang hari ini kita masih ketemu air, mungkin generasi besok gitu loh, mereka harus berpikir keras bagaimana sungai itu cuma lumpur doang tuh. Itu sih, apakah kita yang akan berhadapan dengan masalah itu? Tidak, tapi generasi. Artinya bahwa ayo kita mulai generasi, kita beri kepercayaan untuk mereka menjadi diri mereka, untuk menjadi zaman atau kebudayaan yang ada dalam ruang lingkup yang mereka gandrungi hari ini. Atau Bang. Tapi nih Bang, dari generasi milenial kebetulan kan alhamdulillah Pak nih ya guru nih Bang nih, guru seni. Ya asik deh, biar kayak kelihatan berwibawa gitu. Korupsi dikit ya. Ini Pak nih pernah nanya sama murid-murid tuh, gimana tanggapannya tentang seni, tentang politik, tentang ya gimana sih ya Pak? Takut salah kita ya. Padahal kesalahan itu hal yang biasa kalau menurut saya ya gitu sebenarnya. Apa yang takut salah? Salah dan benar itu kesampingkan dulu. Kalau kamu membatasi diri dari benar dan salah, kamu yang ada nggak bakal berkreasi. Kita fight sekarang apa gimana? Apaan sih? Ini udah mulai gerah nih Pak pembahasannya nih. Jadi berat banget kayaknya. Nggak ada nih. Sebenarnya nggak berat, soalnya kita nggak pernah dibiasakan untuk membedah kayak dari satu kata aja politik gitu. Bagi dibedah lagi kan itu kan poli banyak, supnya cara gitu kan, orang mau boker juga punya cara masing-masing gitu. Artinya itu dipakemin kalau politik itu yang ada di sana di atas. Kita tuh nggak boleh tahu. Jadi dipapankan itu. Ya, ini juga salah satu yang kemudian secara pembawaan pada akhirnya juga kita berontak sebenarnya dengan sebuah keadaan di era zaman rejim Orde Baru saat itu ya. Ya loh, bahwa kita ngomong soal kekuasaan di ganggang itu haram hukumnya. Ya loh, artinya sangat beresiko. Seperti itu gitu. Loh, lu kenapa gitu loh. Yang pada akhirnya ada pembatasan, lu nggak boleh ngomong ini politik. Wah, politik kejam. Politik itu busuk. Politik ini. Gitu ya? Tanpa kemudian alih-alih kita diberi kesempatan untuk memahami politik. Poli itu apa, tik itu apa. Dan apa yang kenapa namanya politik? Kenapa nggak namanya jambu air? Kenapa harus pakai nama politik dan kita semua harus paham dan menerima itu politik? Kenapa nggak jambu air atau pepaya namanya gitu loh? Nah, asal usul daripada hasil tadi kita nggak dijabarkan tuh. Dan kebanyakan tuh sistem pendidikan kita seperti ini. Maka aku sendiri pakai bertanya-tanya, loh, kok begini ya? Ya gue nggak mau lah dibuat kayak gitu. Akhirnya
dengan tadi pembawaan alam tadi gitu loh ya, akhirnya waktu itu belum begitu paham tentang suasana yang berkembang ya, tentang politik atau apa, hanya akhirnya ekspresi kebebasan tadi yang kemudian dorongan untuk kemudian mau berontak ya, berotak ya, akhirnya dengan ditanami banyak pengetahuan, wawasan, belajaran banyak orang ya, dengan kehidupan, akhirnya baru tahu, oh pantesan ya kita nih nggak boleh mengenali politik itu secara utuh. Ya kapan kemudian bangsa ini bisa melakukan terjadi sebuah perubahan seperti apa yang dicita-citakan atau diharapkan? Bukankah politik inilah merupakan satu hal yang juga menentukan nasib bangsa ini? Artinya ketika kita politis itu bukan berarti kita masuk partai, bukan berarti kita masuk dalam sebuah ranah kekuasaan. Tapi politis itu artinya kita kritis, artinya kita sadar atas hak dan kewajiban. Kenapa bisa jadi begini nih? Kenapa bisa jadi begini nih? Kenapa kemudian generasi yang diwariskan begini nih? Dulunya nggak begini nih, kok begini nih? Itu kan satu hal yang setiap orang itu memang diberikan kebebasan untuk kemudian mempertanyakan, untuk kemudian setuju atau tidak setuju, ya, atau punya hak untuk menyangkal ataupun menerima, ya, seperti itu. Ya. Nah, kadang tadi ada pakem-pakem, ada hal-hal yang pada akhirnya memang itu tidak sesuai untuk kemudian diterapkan misalnya di zaman generasi milenial misalnya hari ini gitu ya, generasi zaman hari ini misalnya, yang itu tidak memberikan kontribusi perubahan apapun ya, kita harus siap untuk menanggalkan atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya itu. Mbok. Ini Bang. Kopi. Emang paling peka banget emang di sini ya. Oh iya, baru diomongin langsung jadi. Nah ini loh, kayak generasi kayak gini gitu, harus cepat gitu, sigap. Gitu. Set gitu. Ajak dulu nih Bang Mike nih. Siapa namanya nih? Gia, Bang. Oh Gia. Masih sekolah? Masih sekolah. SMP, kuliah, SMA? SMP kelas 2. SMP kelas. Nah, ini nih Bang Mike nih. Ini yang SMP gini nih harus pemahaman tentang politik tuh harus kita kasih dasar biar ya kita pun semuanya berproses. Cuma paling enggak kan gimana biar dia bisa tahu, biar dia bisa makin nangkep, makin peka gitu tuh Bang Mike. Ya, artinya semua manusia yang ada di bangsa ini itu harus memiliki peran dan sadar gitu loh. Ya, atas Makasih ya. Sama-sama. Atas perannya dan kemudian dampaknya. Ya. Ya, artinya bahwa bukan cuma kita aja gitu loh, dan juga nggak sekedar kemudian kita menyalahkan generasi yang nggak aware atau tidak paham, tidak tahu apa-apa, tapi semua ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Ya Kalau menurut statement Bang Mike nih, untuk adik-adik kita atau generasi kita selanjutnya gitu, penjabaran tentang politik. Ya, politik ini kan segmennya banyak ya. Yang tadi stigmanya kan yang Bang Mike maksud tuh stigmanya bahwa politik di atas tanda kutip aja gitu kan. Nah, kalau saya melihat dari sisi pandang politik, bisnis juga politik kan. Ya, seperti Bang Pani kan. Politik juga nih maksudnya. Iya, kan berpolitik juga karena bisnis itu ada dua. Kalau nggak serakah ya bohong. Iya. Iya, seperti hari ini apa yang kita buat. Ya, artinya politik kan poli dan tik. Artinya poli itu banyak, tik cara. Jadi banyak cara. Ya, entah itu keterkaitan atas untuk mengejar satu goal atau kepentingan apapun itu. Ya, artinya bahwa ya ini kan satu hal yang harus dipandang secara positif sebenarnya. Ya, entah kemudian dampaknya yang kita rasakan ini senantiasa selalu kemudian menjadi ngeri. Ya. Seperti judul lagunya ya. Iya. Asik ya. Ya, artinya ya ini kan satu tuntutan untuk kita semua yang masih dikasih kesempatan untuk bisa ada di sini dan hidup di sini, untuk terus kemudian tidak putus asa, tidak putus semangat untuk terus mencari jalan keluarnya gitu loh. Tapi kalau emang udah nggak ada jalan keluarnya ya kita jalan-jalan keluar. Asik jadi. Nggak, maksudnya apa? Ya jangan cuma berhenti menyalahkan, tapi bagaimana ya loh, ya cari jalan keluarnya, cari solusinya. Karena kalau menyalahkan itu sesuatu hal yang mudah. Jadi itu tidak perlu jadi manusia. Jangan saling menyalahkan, tapi saling mengarahkan gitu. Iya, saling bisa memberikan satu masukan, ya,
tadi kalau kita cuma menyalahkan doang itu nggak butuh otak, nggak butuh apa yang disebut dengan manusia sebagai makhluk sempurna tadi dibekali akal dan pikiran. Gitu loh. Lu salahin aja tuh orang lagi lewat nggak ada salah apa-apa. Gitu loh. Tapi kalau kita nih memang sadar sebagai manusia dikasih bekal akal pikiran dan kemudian seutuhnya dengan kelengkapan yang ada sama kita, maka ketika kita dihadapi masalah, yang masalah itu gitu loh, harus dicari jalan keluarnya. Jadi sumber pembelajaran. Artinya adalah dengan kemudian ya kita pikirkan, cari resolusinya, cari pemecahan masalahnya. Bang, Seperti itu. Aing boleh nanya nggak, ada yang mau Bang? tanya Ya, tuh, boleh, boleh, nanya, boleh. Bang. Ini untuk generasi kayak gini nih, yang muda-muda nih, yang masih cakep-cakep ya, Abang juga cakep. Yang lucu-lucu. Ya, untuk generasi kayak gini nih, perlu nggak sih Bang belajar politik gitu? Tadi sebenarnya kita nggak bisa memisahkan antara politik dan kehidupan. Gitu. Untuk meng-arrange, untuk memaintain, untuk kemudian ini orang Jaksel nih ya, maintain. Kita ngomong Jaksel nih. Ya. Artinya untuk bagaimana merawat, ya untuk kemudian terus menjaga keberlangsungan tadi sesuai dengan apa menjadi harapan kita butuh cara. Gitu. Nah cara itu disebut dengan politik. Gitu. Nah tinggal pilihannya kan mau cara yang baik atau kagak. Gitu. Yang kagak baik ada resikonya, yang baik juga ada resikonya. Gitu aja. Tadi baik tuh, ya kan, bawa kopi, Politiknya. ya kan, ayo. Enggak bener. Gampang loh sebenarnya memahami politik itu. Ya. Tapi karena memang ini kita nih masih ke bawah imbas efek Bob diminum ya, dulu Bang Mike. ya, Iya bang, ntar jadi agar kelamaan. Jadi agar. Biar manis ngeliat muka aku Bang. Diabetes gue ngeliat muka lu. Iya. iya. Hah? Itu pahit sih. Pahit. Iya, pahit kereta api ya. Iya. Apa tuh pantun? Biar pahit dan banyak yang menanti. Hai. Quotes abis. Asik deh bener. Ya, gini, kita masih ada imbas atau efek gitu loh di zaman-zaman sebelumnya. Yang memang ada penyekatan, ada pengurangan, bahkan pembatasan dan bahkan dieliminasi masyarakat kita dari satu pengetahuan yang memang itu dibutuhkan seperti itu. Ya, artinya bahwa di zaman imperialisme zaman dahulu juga itu terjadi ya di zaman Belanda kolonial dalam artian gitu ya. Kemudian masuk ke era-era yang sebelumnya. Itu masih terasa tuh indeks kita sehingga kita juga artinya bahwa nggak perlu dilarang pun kita membatasi diri sendiri untuk mau cari tahu. Bang. Gitu loh. Padahal dulu dilarang sekarang udah nggak dilarang nih, tinggal kemauan kita aja mau belajar. Tapi itu pun masih kita membatasi diri untuk mau tidak tahu. Tapi soal Apalagi era digital ya sekarang kan, semua mau cari apaan tuh. Ada Agama. Ngomong-ngomong nih, Ayah kan tadi ngedenger lagunya abang-abang. Ayah punya puisi Bang. Iya. Mau denger kagak? Iya, bebas. Ma, mana tanahku, Ma? Tanah yang selalu menghasilkan rempah-rempah. Dengan satwa yang berkejaran itu. Ma, mana airku? Air yang katamu jernih, dengan ikan-ikan yang selalu bermain di dalamnya. Ma, mana tanah airku, Ma? Yang dulu dibangun dengan darah dan mayat-mayat nenek moyangku. Yang berjuang demi masa depanku. Mana, Ma? Ma, kenapa? Ada apa ini, Ma? Apakah semua cerita itu hanyalah fata morgana dan menjadi dongeng turun-menurun? Kemudian berwujud harapan belaka dan akhirnya beku di dunia maya. Bukankah itu namanya catatan tanpa sebuah kebenaran, Ma? Kalau kenyataan itu adalah kebenaran, kenapa waktu itu kita biarkan negeri ini merdeka?
kita belum merdeka ya, Ma? Generasi milenial tuh emang harus begitu tuh, Bang. Nah, ada Bang Lantur di sini. Itu salah satu tokoh guru yang ngajarin mereka buat gimana peka terhadap lingkungan. Nih Bang Lantur. Asik ya Bang Lantur ya? Sehat Bang Lantur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu nggak salaman? Tadi salaman. Halaman Iya, dulu. jauh nih. Biar nggak susah ada. Biar kelihatan kayak resmi gitu, Bang. Kan lagi ngomong generasi nih. Lagi ngomong generasi. Nggak ada yang boleh hilang gitu loh. Ya, artinya bahwa ada satu warisan besar ya, yang dari ibu bapak nenek kakek kita, leluhur kita juga nih yang udah banyak ngasih banyak bekal kekayaan gitu loh ya, baik bukan cuma alam tapi juga tentang ilmu ya, kehidupan seperti itu, Berbudaya gitu ya. Nah, tapi ya, salah satunya adalah ya etika, Iya. ayo lah ya, adat gitu loh. Nah, tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang. Yang kita tahu nih, kita dari hulu ke hilir, dari masa ke masa tuh kita didoktrin sebagai dengan salah satu kalimat, dengan kayak misalnya Bang Mek pernah ngomong, kita tuh dibodohi dengan kalimat pemerintah aja, itu sudah dibodohi, ada kesalahan dalam kalimatnya. Nah, ditambah lagi kemarin-kemarin, generasi-generasi yang kemarin, kita nggak bisa sebut detail ya, itu kalimat-kalimat kayak yang Fanny tangkep, sebenarnya buruh itu diklasifikasiin tuh. Sekarang jadi karyawan, jadi manajer, jadi CEO. Padahal orang yang bekerja dalam suatu korporasi itu sebenarnya buruh. Bahkan artis pun, pekerja seni pun yang udah masuk korporasi buruh. Cuman kalimat buruh itu sekarang tuh jadi kalimat dalam tanda kutip yang apaan sih? Kok gue direndahin banget gitu. Itu gimana tuh, Bang? Kesalahan-kesalahan kalimat yang sengaja dibuat dalam konteksnya politik kah atau gimana tuh, Bang? Ya itu urusan akademis lah, orang-orang yang ngomong digaji dalam urusan itu ya sebenarnya gitu ya. Tapi kalau boleh kita bersuara, kebetulan ini kan emang apa nih temanya nih? Realitas ya, suara apa? Bicara realitas. Ya, arti gini, bagaimana pintar-pintar kita mencerna, ya, artinya mengunyah, mengolah. Ada banyak yang berkembang dalam ruang lingkup lingkungan kita, yang memang berkembang di lingkungan kita, yaitu apa? Ada yang memang mewakili tentang masa lalu, gitu, dan sekarang, gitu ya, yang terus berkembang. Nah, salah satunya apa? Ada warisan bahasa. Yes. Gitu. Nah, ini juga adalah sesuatu yang tidak semata-mata muncul begitu saja. Ada politik bahasa tuh, Bang. Gitu, ada politik bahasa tuh. Gitu, yang kadang dengan bahasa itu kita sudah terperintahkan, kita sudah terarahkan. Gitu, kemana misalnya gitu loh. Contoh tadi Pani bilang tadi buruh, kalau akhirnya itu sudah menandakan tentang orang-orang dari strata ekonomi yang rendah, seperti itu gitu loh ya. Karyawan menengah gitu ya, dan seterusnya. Iya. Nah, ini sebenarnya tinggal pintar-pintar kita aja yang kemudian masyarakat dalam hal ini ya nggak perlu nunggu lah datang dari mana itu, mau dari kampus gitu loh, yang memang itu dibiayai oleh negara dan segala hal ya, dari kita aja. Makanya di dalam lagu kita juga kita bersuara tuh ya, kita menggunakan kesempatan kita untuk menyampaikan suatu hal yang kita anggap ini nggak perlu lagi dibudayakan. Contoh misalnya istilah preman ya, orang identik rambut gondrong, tatoan ya, dianggap preman betul ya. Dan bahkan ancamannya Bang ya di tahun-tahun 80-an itu ya, 82 dengan petus segala hal itu ya, 83. Nah itu kan akhirnya terbangunlah masa lalu ke bawah sampai saya sekarang. Akhirnya generasi sekarang tanpa sadar mengucapkan kata untuk kemudian mengidentitaskan atau melabelkan seseorang itu yang dianggap rusuh, dianggap tidak punya kerjaan, ya loh, dianggap begajulan, ya loh, dianggap preman, ya loh. Padahal preman itu sebenarnya bahasanya itu bahasa karena logat kita nih orang sini freeman akhirnya ngomong preman. Artinya manusia yang merdeka. Gitu. Makanya dulu zaman bokap aja dulu mana ini ayah lu mana? Itu keluar pakai baju dinas atau preman? Preman. Gitu. Artinya preman tuh nggak dia udah nggak terikat dengan kerjaannya. Bebas gitu. berekspresi, Baju bebas bersuara. Kayak gitu loh. Iya, nah, orang merdeka gitu loh, dia mau main catur kayak warung jamu terserah dia tuh gitu loh. Lagunya kayak gitu. Nah,
kita sekarang ini ngomong preman tuh akhirnya nitik dengan kriminal. Stigmanya ke sana. Stigmanya ke situ tuh. Gitu loh. Nah, hal ini nih yang kita nih harus pinter-pinter merawatnya, artinya merawat dalam artian mengenali dan merawatnya untuk sesuatu yang tidak lagi itu dibutuhkan untuk kita buang. Itu tidak digunakan lagi. Gitu loh. Nah, termasuk tadi istilah-istilah tadi gitu loh, buruh dan segala hal. Jadi kayak ada kesenjangan sosial tuh. Ada banyak tadi istilah politik ada akhirnya hanya untuk ditempatkan hanya sebagai cara-cara untuk kemudian ada di parlemen atau di negara atau istilah pemerintah misalnya. Ya, loh. Pada akhirnya ini sangat berpengaruh pada psikologi kejiwaan kita. Karena kejiwaan kita juga ini terkoneksi dengan kesadaran kita. Ya loh. Ya, artinya bahwa apa yang menjadi kesadaran kita itu yang menjadi perintah. Entah bagaimana laku kita. Ya loh. Artinya secara outputnya keluarnya tadi akhirnya tindak tanduk kita pun akhirnya sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kita, kualitas kita. Contoh kemudian ketika kita memahami pemerintah misalnya. Pemerintah itu kan masuk ke pemerintah. Yang pada akhirnya apa? Ya jangan lagi kita kemudian menyalahkan pemerintah ketika ada contoh misalnya di masyarakat di sini minta tolong dong dibuatin ini jalanan nih, masa sih nggak turun sih dana buat turun jalanan gitu. Akhirnya pemerintah yang menentukan, ya gue pemerintah jangan salahkan gitu. Apapun keputusan ada di tangan pemerintah, bukan di tangan masyarakat yang membutuhin. Karena masyarakat pun mengamini. Iya, karena memang itulah sejatinya pemerintah. Tapi kalau sebenarnya mereka itu penyelenggara negara. Yes. Iya loh, ya. Penyelenggara yang kemudian itu melalui proses panjang, ya proses demokrasi yang dipilih, yang dipilih yang ada di sana, yang ada di Senayan ataupun di kantor-kantor negara, itu mereka adalah delegasi atau perwakilan dari masyarakat yang ada di manapun itu, di pelosok gunung manapun. Ya loh. Sehingga apapun menjadi suara mereka dijembatani oleh mereka. Nah, tapi karena kita ini tidak memahami tadi asal-usulnya bahasa, tapi akhirnya mempengaruhi cara kita bagaimana memperlakukan persoalan yang ada ini juga semua. Ya, makanya kalau saya melihat pemerintah itu ya aku nggak pernah mau ngomong itu pemerintah, dia penyelenggara. Kita bekerja buat rakyat sebenarnya. Iya. Nah kalau kayak begitu akhirnya apa? Nggak ada pilihan ketika rakyat itu ngomong minta jalanannya dibetulin, mereka nggak perlu harus berpikir ulang. Yes. Raja nih, rakyat nih yang minta. Harusnya gitu. Yang berhak untuk memerintah ya rakyat, bukan Tapi mereka. Keadaannya sekarang ini kan di negeri kita kan memang berbalik nih bang. Nah makanya kecerdasan satu bangsa itu diperlukan. Berdasarkan dari pendidikan. Ya kalau mau berubah ya kecerdasannya dulu dibetulin. Nah, Aktual ya. Iya. ditarik ulur lagi nih bang. Nih asik nih bener, dalam nih bang. Nah ngopi dulu bentar. Bang, kalau menurut kita nih, kekuatan keadilan itu ada pada kekuasaan. Lu setuju nggak dengan statement itu? Kekuatan keadilan itu ada pada kekuasaan. Enggak lah. Ya kekuasaan itu apa sih kekuasaan itu? Absurd. Absurd. Dia nggak menentukan sebuah keadilan. Keadilan itu moral tuh. Bukan mewakili ya. Maksudnya bukan tanda kutip nih. Iya, artinya kekuasaan itu keadilan dan kekuasaan enggak juga. Kekuasaan itu sebenarnya gini. Banyak masyarakat itu nggak memahami itu. Gimana tuh? Antara kita dengan pemerintah sebenarnya menerapkan keadilan tuntutannya dari bawah. Seperti parlemen, yang jadiin orang di parlemen siapa? Rakyat yang punya kuasa. Tapi kadang-kadang rakyatnya itu sendiri juga nggak mau sadar diri bahwa kita ini sudah menentukan tuh. Menunjuk orang satu di parlemen berarti kita sedang menentukan sebuah nasib tuh. Ya. Dan kita punya kuasa untuk menentukan mereka ada di sana. Kekuasaan itu tadi bukan di pemerintah, sebenarnya kekuasaan di tangan rakyat, itu yang benar tuh. Itu jadi Jangan dibolak-balik. Balik ini tuh. Yang bolak-balik siapa gitu? Yang bolak-balik ya itu tadi agar mereka Bisa punya kekuatan lebih panjang sendiri. lagi dalam ngambil kebijakan, bisa menyetir gitu kan bang. Ini seperti oligarki gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Tapi bang Lantur, Hah? nih aneh tertarik sama lagunya bang Mike sama bang Bob, lagunya Marginal yang tentang partai itu. Itu kan syarat akan protes keras dari sudut pandang kaum seni yang berekspresi tentang menyuarakan pendapatnya. Partai marginal maksudnya. Iya, lagunya Bang Mike, lagunya Marginal yang konteksnya part, nanti kita dengerin. Itu mau tau gak inspirasinya dari mana? Dari mana Bang? Dari tukang tape.
Serius? Tape kan gitu kan tuh. Yes. Kalau dulu tape yang dipikul tuh, Iya, tape. yang dari Cetayam. Iya, tape. Partai, ya kan? Makanya ada lagu partai, gitu kan? Partai, ya kan? Akhirnya dibikin semenarik mungkin, tapi kalau kita mendalami tuh bener banget tuh Bang, itu protes keras tuh. Ya ngomong-ngomong soal itu kan kita buat di tahun 2009 saat itu memang sedang lagi atmosfer atau suasana politis saat itu gitu loh ya. Sekali lagi kita punya harapan sama bangsa ini, tadi yang menentukan nasib kita, anak-anak kita, generasi kita ya, ruang-ruang kehidupan kita, yaitu kita sendiri kan gitu. Kita sendiri. Artinya yuk cerdas-cerdas, yuk kemudian ya bagaimana kita saling menjaga intelektual dan moral kita masing-masing gitu loh. Terutama adalah ketika memang kita ingin membuat sebuah harapan besar pada bangsa ini yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Ya kita juga harus bertanggung jawab. Salah satunya tadi, yuk cerdas. Gitu. Sebagai anak bangsa itu cerdas. Gitu. Sehingga tidak lagi mengulang-ulang, karena sesuatu yang mengulang-ulang itu ada sesuatu yang pasti timbulnya kesalahan dan salah. Lama-lama kesalahan itu jadi biasa. Akhirnya menjadi benar. Itu problemnya. Karena ketika itu diolah secara retorik, secara otak kita, yang salah itu akhirnya menjadi benar. Nah, dalam tanda konteks kecerdasan kehidupan bangsa tuh Bang. Nah, sebenarnya kita Indonesia yang paling tangkap, yang pernah dibaca tuh Bang, negara yang tolak ukur pendidikan saat ini tuh negara Finlandia. Nah, Finlandia itu belajarnya dari Ki Hajar Dewantara. Tapi kenapa kok kesiniinnya malah jadi pakem-pakem dari nilai-nilai luhur, dari pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia, malah semakin tergerus dengan sikap, dengan intervensi. Jadi kita nggak menemukan idealisme, ideologi dari negara kita sendiri. Sedangkan Finlandia aja belajar sama Ki Hajar Dewantara. Kenapa jadi dia lebih pintar gitu loh? Jadi tolak ukur. Buat yang punya PCC. Iya. Ini kayak Medan buat yang punya PSS. Siapa tahu nanti aku beli teh manis di disko nih. Iya. Kan lo yang buatin. Nanti dulu tadi utangnya Puisinya gimana? Ya kan tadi udah dibacain Bang. Kan Lagi dong, itu Bang Lantur belum tadi Bentar dengar. doang, Bang lu belum dengar. Bang, saya jangan dijebak Bang. Aduh Bang. Iya. Udah puisi. Udah tadi. Nggak, itu tadi Bang Mike, kita bahas tentang pendidikan tuh. Dan pendidikan di Indonesia tuh mencetak kebanyakan generasi-generasi yang berpikir secara pragmatis bagaimana dia mau mendapatkan skor, ranking, nilai, akhirannya bagaimana dia masuk ke dunia kerja, bukan bagaimana dia menciptakan lapangan kerja. Karena produktif gitu. iya dong, karena generasi 2030 yang akan dihadapin mereka itu gimana buat lapangan kerja kalau kita nggak punya kebijakan sama sistem yang mandiri, kita akan jadikan komedi. Yes. Jadi Pan, jadi negara komedi dong gitu ya. Nah, yo. Karena generasinya komedi-komedi gitu. Ayo, Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa komedi. Kalau pernah ketawa, kalau pernah nangis, Halo. Kalau ketawa sehat gitu loh kan. Nah, kalau komedinya betul-betul komedi. Kalau komedi real. Iya. Ini kan problemnya gini. Tadi bahwa ada hukum keterhubungan, gitu ya. Artinya kita nggak mudah-mudahan kita tidak terjebak pada satu persoalan dan saling menyalahkan, gitu ya. Tapi kemudian ini harus diambil sebagai bagian dari permasalahan kita bersama. Tadi ada hukum keterhubungan. Yang tadi Pani jabarkan, yaitu realitasnya. Bagaimana anak-anak sekarang berbondong-bondong mau masuk satu dunia pendidikan, masuk kampus, ya loh, ya dengan susah payah, ya mereka memang dijerat seperti itu kondisinya dengan tidak mudah, susah payah, ya loh, sehingga ketika mereka itu harus lulus, mereka juga harus membayar kesusahan kepayahan mereka saat itu, ya loh. Ya artinya ini juga didampak atau juga disebabkan adanya satu lingkungan yang memang membentuk atau mendorong seorang generasi atau anak manusia tadi dia bergerak berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan keadaannya. Yes. Kayak gitu. Ketika dia harus kuliah, dia sudah capek-capek gitu loh ya, belajar kemudian dosen, mengeluarkan duit banyak dan segala hal. Maka ketika dia harus lulus, dia dituntut untuk bekerja,
Gitu loh. Lu kan udah gua kuliahin, gitu loh, dan lu harus punya gaji yang besar untuk membiayai segala macam-macam gitu loh kondisinya. Masa sih udah kuliah, masa belum dapat kerja, gitu. Jadi tuntutan kondisi di lingkungan juga cukup mempengaruhi, menguatkan, dan akhirnya dengan berbagai cara dilakukan. Gitu. Tidak punya ruang yang cukup untuk kemudian dia bisa memberikan kenyamanan sama dirinya. Dalam arti kenyamanan dia mungkin bertamu ke rumah tetangganya, ke temannya, gitu loh, ke komunitas untuk dia bisa ya bersosialisasi, berinteraksi, gitu loh. Sehingga setiap orang dipenjarakan dengan hukum hidup dan keadaan hari ini, sehingga mereka masing-masing membawa misi ketakutan hidupnya. Gitu loh. Status sosial ukuran tuh ya. Iya, akhirnya setiap orang dipenjarakan dengan hal itu. Pokoknya alasannya kalau nggak ada duit, kalau nggak hidup kaya, ya lu bakal direndahin orang dan lu bakal negeri nggak hebat. Lu nggak pegawai negeri, lu nggak nyaman. Kerja bukan nih, padahal mendapatkan Jadi seberang sana nih man, ya lu menjadi pegawai negeri lu segala-galanya. Maaf kata ya lu bisa istri 7 orang banyak yang mau, gitu. Karena status pegawai negeri aja tuh. Lu bayangin di sebelah sana noh, gitu. di sana dong. Lu bayangin betapa orang terjebak tadi oleh apa cara pandang yang memang itu juga dibangun di masyarakat. Kalau mau ngelamar jadi pegawai negeri minimal umur berapa, Pak? Udah bang, lu udah tua bang, Alhamdulillah udah lewat. Bukan, dia aja masih sekarang cita-citanya menjadi dokter. Cuma sekolah nggak lulus gimana? Dokter apa bang? Dokter koreng? Tahu makanya. Kayaknya sih dokter kandungan. Ya, ada misi terselubung. Udah, Bang Mike, nih kita mau ngasih merchandise nih buat Bang Mike. Tadi obrolannya dalam banget, banyak ilmu yang kita serap. Mana dah? Merchandise. Cakep dah lu. Eneng ya. Kalau nih, Itu Bang Bobi yang L, Bang Mike XL kali ya? Iya, Bang. ada ukurannya. Bang Bob, silakan dibuka, Bang Bob. Kaosnya bicara. Yoi, makasih nih Bang Realistis. Didi, Bang Fani, Bang Antur. Makasih. Jadi ini malam cuma kita doang yang punya, Bang. Yoi. Bang Aing nggak dikasih bang. Ntar lo, Oh iya. ngepel dulu biar licin. Pokoknya lu beres ya. Pokoknya beres aja, yang penting beres dulu. Oke, ini lagu Ibuku, Ibumu, Ibumi kita semua. Mantap. Dalam tuh. Bukan Bobi deh. Jayalah selalu untuk dirimu yang senantiasa berjasa, tak pernah ada hentinya dalam sejarah manusia. Ia pula yang menaburkan warna berbagai bahasa, mengajari manusia berhati mulia dan berbakti. Ia pula yang tak jemu-jemu untuk mengasuh. Ia pula yang tak henti-henti untuk memberi. Itulah ibu, ibuku, ibumu, ibumi kita semua. Tanpa ia takkan pernah ada sejarah akan manusia. Itulah ibu, ibuku, ibumu, ibumi kita semua. Tanpa ia takkan pernah ada sejarah akan dunia. Jayalah selalu untuk dirimu yang senantiasa berjasa, tak pernah ada hentinya dalam sejarah manusia. Ia pula yang menaburkan warna berbagai bahasa, mengajari manusia berhati mulia dan berbakti.
Ia bulan yang tak jemu-jemu untuk mengasuh. Ia bulan yang tak henti-henti untuk memberi. Itulah ibu, ibuku, ibumu, ibumi kita semua. Tanpa ia takkan pernah ada sejarah akan manusia. Itulah ibu, ibuku, ibumu, ibumi kita semua. Tanpa ia takkan pernah ada sejarah akan dunia. Itulah ibu, ibuku, ibumu, ibumi kita semua. Tanpa ia takkan pernah ada sejarah akan manusia. Itulah ibu, ibuku, ibumu, ibumi kita semua. Tanpa ia takkan pernah ada sejarah akan dunia. Ibuku, ibumu, ibumi kita semua. Itu lagu syaratnya dalam banget tuh. Kalau kita ngegali, kita ngulik, kita masukin ke dalam soul lagu ibuku, ibumi, ibumi kita semua tuh bisa meneteskan air mata. Iya, sampai terharu bang. Gua nggak nangis, gua biasa aja. Nangis ya? Abang Lantu mah air mata buaya. Oke, tadi kita ngedengerin lagu Ibuku, Ibumi, Ibumi kita semua. Ngedalemin, ngerealisasiin dalam konteksnya lagu tersebut tuh dalam banget syaratnya. Dan yang paling tangkep juga nih Bang Mike. Ini kaitannya sama Padepokan Ciliwung Condet tuh bersumber dari realisasi dari lirik-lirik lagu Ibu tuh. Dari Bang Lantur tuh. Gimana tuh Bang? Betul tuh. Jadi ibuku, ibumi kita semua Ibu itu Pertiwi. Sungai. Mengalir ya. Sumber kehidupan. Orang menghidupi. tua kita itu alam Betul. itu. Kepikir nggak tuh kalau sungai udah nggak ada airnya tuh, siapa yang bisa hidup? Begitu juga ibu kita tuh, kan gitu kan. Tapi ya, kasihan juga tuh ibu kita dipolitikin terus, politisasi terus tuh, capek juga kelihatannya kan. Nah, pada akhirnya kita cuma jadi jargon nih, cinta generasi, ya kan, sayang generasi, terus besok rame-rame nanam pohon, pohonnya nggak dirawatin. Seremonial aja kan? Cuma jadi seremonial. Nah itu capek tuh. Tapi memang itu tadi. Kalau kata Bang Mike, lagu Ibu itu udah jadi inspirasi besar. Jadi Buat PCC, harusnya buat semua orang. buat semua orang. Buat semua orang karena memang Dan Ya. sebaliknya Bang Lantur, ah, bahwa justru apa yang kemudian itu menjadi inspirasi lagu kita karena memang atas segala laku dan segala hal yang udah dibuktikan sama orang-orang yang memang punya idealis gitu loh. Artinya selama ini yang juga terjun langsung, ya nggak banyak basa-basi, nggak banyak kata A, B, C, D, F, G, tapi dia buktikan untuk merawat lingkungan hidupnya, ya untuk kemudian mencoba menjadi bagian yang terus merawat gitu loh, kehadirat alam ini gitu loh ya. Ya seperti Padepokan Ciliwung Condet ini. Kayak gitu loh, yang memang juga konsen dalam konteks air dan kita justru terinspirasi lagu-lagu itu tuh. Artinya kenapa kemudian kita bicarakan lagu itu gitu, bahwa tidak adalah kita gitu loh tanpa kehadiratnya gitu loh ya, ibuku, ibumu, ibumi kita semua tadi gitu loh. Artinya kita juga memandang tentang apa yang kita pijak hari ini kan Ibu Pertiwi. Yes. Apa yang kemudian tumbuh dalam negeri ini Ibu Pertiwi, ada tanaman gitu loh ya, ada berbagai hal yang itu menjadi sumber daripada kehidupan kita semua, air gitu loh. Nah artinya ini yang juga menginspirasi kita, yang moga-moga juga menjadi bagian dari semangat dari semua pelaku yang memang penggiat ya, yang selama ini juga merawat kesadaran dan lingkungan gitu loh, untuk kita peduli dengan lingkungan saat ini kayak gitu ya. Ini untuk kemudian juga menginspirasi, artinya menjadi satu dasar kita karena belajar tadi gitu loh sama teman-teman semua gitu loh. Seperti itu. Dalam banget Bang Mike, kita banyak banget belajar ya, juga generasi muda, generasi milenial yang ciptakan buat
penerus nih Bang Mike nih kan. Sebenarnya yang dari pembicaraan ini sebenarnya estafetnya itu buat Pak Ani sama Gea itu sih. Berarti kita termasuk anak muda juga nih Bang ya. Ya itu tanggung jawabnya. Karena Iya. beban kalian lebih besar nantinya ke depan. Kita kan cuma bisa ngasih tahu tuh, Iya. ngasih tahu, bikinin jalanannya. Silakan tuh Mas. Ini pindah ke situ boleh ya? Ajarin gitu. Enggak, lu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Cok. Lagi. Kagak. Kuotanya udah habis. Sadar umur. Udah banyak kepake kuotanya Bang. Itu udah berapa kali isi ulang ini? Nah Bang Mike nih Gua cuma kita ngaku anak muda tapi udah 4 kali isi ulang. masuk di statement akhir nih Bang Mike. Kesimpulan nih buat generasi milenial nih, sahabat smart dari apa bicara realitas. Itu kira-kira kesimpulannya yang buat generasi muda tuh apa tuh Bang Mike? Dari obrolan-obrolan kita yang sepanjang lebar, dalam dan syarat akan banyak yang bisa diambil, dipetik. Poin pentingnya Ya pertama lah memang ya harus ngapain gitu generasi muda, harus ya jadi diri sendiri gitu loh. Jadilah generasi yang tumbuh dalam satu fenomena atau satu keadaan atas ruang kehidupan yang ada saat ini gitu loh. Artinya harus jejak ya merasakan dan juga kemudian ada dalam satu ruang permasalahan itu sendiri terutama gitu loh. Jadi ya kalau mereka melihat berat nih ya tantangan buat generasi ini ya karena sepertinya memang ada upaya besar yang memang ingin menserabut akar dari sebuah pohon besar itu gitu loh. Dan kemudian agar kemudian menjadi pohon imitasi yang ada di mall-mall gitu loh ya, walaupun itu kemudian dikasih burung imitasi juga, dikasih kecoa laba-laba imitasi juga gitu. Imitasi semua. Imitasi. Kasihan tuh, kasihan. nggak bisa bertumbuh dong kalau imitasi dong. Ya, dan ini yang kemudian mereka rasakan. Kenapa? Agar kemudian memang akhirnya hidup dengan kesadaran yang imitasi juga. Sedangkan yang tidak imitasi, yang KW1 itu biarkan adalah yang sono tuh yang punya tuh. Ini untuk segala-galanya tuh. Nah, ini yang harus diperhatikan sama teman-teman. Karena teman-teman ini tidak bisa dipungkiri gitu loh, bahwa lahir dari tanah negeri yang kaya raya ini. Gitu loh. Artinya satu hal yang perlu dipikirkan, gitu loh. Depankanlah tradisi. Ya, tradisi itu harus di depan. Ya, selama ini bahwa yang ditanamkan oleh generasi hari ini dalam dunia pendidikan kita yaitu apa? Rasionalitas, materialitas, dan modernitas. Dan tradisi ditaruh belakang. Sehingga generasi kita itu mengutuk, ya, generasi kita kemudian memandang budaya bangsa sendiri atau tradisi budaya sendiri itu dianggap primitif. Padahal kita berakar bersumber dari tradisi itu sendiri nenek moyang. Dan sampai detik ini tradisi tetap eksis untuk kemudian memberikan ruang kehidupan sama kita untuk kita bisa bertahan hidup. Sedangkan ilmu-ilmu modern Barat punya, anggaplah klaim kita seperti itu. Ya, rasionalitas, materialitas, modernitas itu hanya menyisakan kehancuran dan kerusakan pada alam ini. Ya, sekian perkembangan demi perkembangan. Tapi tradisi yang sudah diwariskan pada nenek moyang kita dan kepada semua umat manusia yang memang ditempatkan di ladangnya atau di ruangnya masing-masing, mereka tetap sampai hari ini mendampingi kebutuhan manusia. Tidak merusak. Itu artinya sekarang metodenya dibalik. Tradisi harus di depan. Generasi hari ini harus mengenal tradisi. Dan tradisi ini harus dijadikan ukuran materi, ya, pandangan, ilmu pengetahuan yang akan kemudian memproses, ya, memilah gitu loh ya, daripada rasionalitas, materialitas, dan modernitas. Mana yang terbaik buat bangsa ini dan buat generasi ke depan nanti. Cakep. Bang Mike, thank you banget buat sahabat-sahabat smart yang udah nonton, yang udah ngedengerin, banyak banget yang bisa dipetik. Mudah-mudahan kita doain Bang Mike makin tetap eksistensi dalam berkarya. Amin. Makin tetap sehat, makin bisa ngajarin generasi-generasi muda untuk apa sih tentang budaya, tentang seni, tentang kepekaan terhadap alam. Thank you banget Bang Mike, Bang Sama-sama, Bob. thank you juga Fandi, Bang Lantur, Terima Bang kasih. Edi, ya, semua Sahabat pada Smart. Ciliwung, Condet.